Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Hanifah Alfitri, bisa dipanggil dengan Ibu Hanifah. Ibu mengajar mata pelajaran kewirausahaan untuk kelas 12, dan Ibu akan memberikan materi mengenai media promosi sebuah produk wirausaha. Promosi adalah proses memberikan informasi, membujuk sampai mempengaruhi proses pembelian atau penggunaan terhadap suatu produk atau jasa kepada konsumen. Tujuan dari promosi secara umum untuk meningkatkan volume penjualan suatu produk atau jasa. Macam-macam media promosi. Jenis media promosi hampir keseluruhannya akan memberi dampak positif serta sesuai dengan tujuan yang telah disusun dengan syarat dilakukan secara konsisten, disiplin, dan kontinu. Di bawah ini adalah golongan media promosi yang umumnya terbagi menjadi 5 macam. Berikut penjelasannya. Yang pertama, media internet. Media promosi terkini yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan media internet. Untuk melakukan promosi menggunakan media ini, Anda bisa menggunakan media sosial seperti website, WA, BBM, Facebook, maupun Instagram. Untuk melakukannya cukup mudah, Anda hanya perlu memposting foto produk yang akan Anda pasarkan di website ataupun media sosial lainnya. Cara melakukan promosi dengan menggunakan media internet cukup mudah dan Anda tidak perlu membutuhkan biaya yang mahal. Yang kedua adalah brosur. Brosur dicetak dalam jumlah banyak dan dengan kualitas yang bagus. Selain itu, brosur juga bisa diterbitkan secara tidak berkala pada kesempatan tertentu jika dibutuhkan. Sebagai contoh, apabila mengadakan suatu event tertentu, maka media promosi yang paling praktis untuk menarik masyarakat adalah menggunakan brosur. Brosur yang terdiri dari lembaran satu muka ataupun bolak-balik dan memiliki lipatan biasa disebut dengan leaflet. Yang ketiga adalah poster. Poster merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan promosi yang paling umum digunakan dan banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis. Dengan ukuran yang relatif besar, poster sangat berpotensi menarik perhatian pembaca yang mengarah pada pesan merek. Agar lebih banyak dilihat, poster harus didesain semenarik mungkin. Yang keempat adalah banner. Banner biasanya dicetak dalam ukuran yang besar dan dipasang pada tempat-tempat yang mudah dilihat orang. Bentuk dan teknik pemasangan banner juga bervariasi. Agar mudah dipindahkan, biasanya banner dipasang pada rangka yang berbentuk X. Banner ini dikenal dengan istilah X banner. Yang kelima adalah televisi. Televisi adalah sarana untuk melakukan promosi yang paling banyak menarik banyak pelanggan. Media promosi yang saat ini bisa menampung banyak iklan. Namun, karena pembuatan iklan di televisi membutuhkan banyak waktu, maka biaya untuk melakukan promosi di televisi juga sangat mahal. Selain itu, durasi iklannya juga maksimal hanya 1 menit. Hal itu dikarenakan karena pengiklannya harus bergantian dengan iklan-iklan yang lain. Cara jitu untuk melakukan promosi usaha. Sebuah bisnis tentunya memerlukan promosi sebagai media pemasarannya karena tanpa adanya promosi, usaha sulit untuk bisnis dikenal oleh konsumen. Bukan hanya itu, promosi usaha kini pun sangat berguna sebagai sarana engagement dengan konsumen sehingga dampak yang diperoleh lebih panjang. Bahkan karena alasan ini, promosi usaha sudah menjadi hal yang sangat wajib dilakukan bahkan ketika bisnis telah berkembang. Namun satu hal yang perlu diketahui bahwa promosi dan pemasaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tentu saja sebagai pemilik bisnis Anda tidak ingin jika biaya yang dikeluarkan cukup banyak menuai hasil yang tidak efektif. Oleh karena itu, Anda harus pintar-pintar memilih cara promosi apa yang memang sesuai dengan brand Anda sehingga hasilnya dapat optimal. Beberapa contohnya yaitu kita dapat melakukan diskon. Diskon selalu jadi jurus andalan pemilik bisnis untuk menarik pembeli. Sebagian besar konsumen biasanya akan memutuskan untuk membeli ketika melihat label potongan harga tertera di produk Anda. Jenis diskon yang bisa diterapkan cukup banyak, bisa dalam bentuk potongan harga, mendapatkan produk gratis untuk pembelian dalam jumlah tertentu, diskon khusus untuk profesi tertentu, diskon melalui kode voucher, diskon ongkos kirim, dan lain sebagainya. Namun dalam penerapannya, diskon tidak boleh gegabah. Sesuaikan dengan jenis produk, keuntungan yang ingin dicapai, dan kemampuan modal Anda. Jangan sampai diskon ini yang justru menyebabkan kerugian pada bisnis Anda. Yang kedua adalah menggunakan media sosial. Media sosial menjadi salah satu media paling efektif untuk melakukan promosi karena hampir semua orang menggunakan akun media sosial di kehidupan sehari-hari. Unggahan Anda tentang produk dan promosi di media sosial dapat diakses oleh ribuan orang, baik lokal hingga internasional. Jangkauan yang luas ini bisa dilakukan dengan biaya yang tidak terlalu tinggi karena pemakaian media sosial memang tidak dipungut biaya. Contoh saat ini media sosial yang bisa digunakan adalah Tokopedia, Shopee, Marketplace, Facebook, dan lain-lain. Yang ketiga, memanfaatkan momentum. Memanfaatkan momen-momen seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri, Natal, Hari Sumpah Pemuda, Hari Ulang Tahun, dan lain sebagainya. Berikan penawaran terbaik atau harga terbaik ketika hari-hari seperti ini datang, atau bisa juga dengan mengonsep produk Anda sesuai dengan momen yang sedang dirayakan. Pada hari-hari besar seperti ini, orang-orang biasanya berbondong-bondong mencari barang yang akan menggambarkan momen yang mereka rayakan. Yang keempat adalah membuat iklan di tempat yang tidak biasa. Orang-orang yang akan memperhatikan
Orang-orang akan lebih memperhatikan jika Anda berbuat sesuatu yang berbeda dibanding yang ada sebelumnya. Begitupun dengan posisi. Orang akan lebih memperhatikan iklan Anda jika letakkan di tempat yang tidak biasa. Namun, tempat yang tidak biasa ini pun diusahakan tidak tersembunyi dan bisa diakses oleh orang banyak. Jika iklan biasanya ditempatkan di televisi, koran, majalah, dan media lainnya, maka cobalah hal berbeda. Anda bisa membuat iklan Anda terlihat di pegangan bus, di aspal trotoar, di pintu masuk ruangan, di tangga, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari promosi. Orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber. Yang pertama adalah untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga adalah untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk kompetitor. Yang kelima adalah untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir adalah untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Untuk materi selanjutnya akan Ibu ajarkan mengenai media promosi internet seperti Shopee, Tokopedia, OLX, dan lain-lain. Selain itu, Ibu juga akan mengajarkan bagaimana cara membuat brosur atau leaflet untuk mempromosikan sebuah produk kita agar menarik para pelanggan order di tempat kita. Sekian dulu materi dari Ibu. Bagi yang tidak paham atau tidak mengerti bisa langsung komen atau tanya ke Ibu langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.